Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, aku Intan Harlina Gide Yuliar dengan NIM digit 103, program studi teknologi rekayasa otomasi dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, aku akan mengerjakan atau menjelaskan cara pembuatan tugas dari modul ketiga yaitu Cahaya dan Jam. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Pertama, kita membuat gambar tugas CAD. Yang kedua, yaitu yang pertama ada 1, 2, 3, 4 atau ABC. Yang pertama di mana satu unitnya itu bernilai 10 mm. Nah, lanjut saja kita akan membuat tugas-tugas membuat gambar ini. Yang pertama kita akan membuat soal A dulu. Kita pertama buka SolidWorks, terus kita pilih new file, terus kita part. Nah, kita pilih bagian top plane. Nah, kalau sudah, sini centang. Lalu kita memilih dasarnya dahulu. Kita memakai center reference. Tarik. Nah, lalu kita beri ukuran. Nih, ukurannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4. Iya, kita tunggu 1, 2, 3, 4. Lalu kita buat smart dimension. Ini adalah 50. Ini adalah 40. Lalu kita pakai fitur, pakai extrude boss, kita pakai ukuran 20 saja langsung. 20 mm untuk sisi sebelah sini 1, 2. Nah, lanjut kita bikin lagi sketch. Sisi sebelah sini kita titik ini kita menggunakan corner. Kita buat sini. Kita buat ukuran sisi sebelah sini adalah 20. Karena di sini 20 teman-teman. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini 20, di sini juga 20. Nah, udah pas. Lanjut ke fitur. Nah, dulu kita ke fitur, kita pakai fitur yang extrude boss ini kita pakai menggunakan 10 mm saja. Nah, kalau sudah kita lanjut bagian sebelah sini. Kita buat 1, 2, 3, warna 30 mm. Lalu kita ke sketch. Sebelah sini kita menggunakan saja corner lagi. Kita tarik sini. Sini di smart dimension. Ini dapat 30. Ini juga 20. Lalu kalau tadi kamu menggunakan kita ke fitur tadi kamu menggunakan S2 dan menaikkan kita menonjolkan menggunakan D-nya. Nah, kalau ini kita memotong menggunakan fitur extrude cut. Nah, kita potong menggunakan ukuran 10 saja teman-teman, 10 mm. Nah, gambar pertama sudah selesai yang seperti ini. Kita lanjut yang B, membuat gambar saja bagian part. Lalu kita top plane, ini kita buat sisi bawahnya tuh menggunakan center. Yang pertama itu sama ya teman-teman, ukurannya itu adalah sini sebelah sini adalah 5, sini adalah 40. Kita smart dimension dulu. Lalu 40. Kalau udah kita bagi fitur, ke fitur tidak plus lagi, kita pakai yang 10 mm. Nah, lanjut kita buat sisi sebelah sini dulu, buat kotak sebelah sini. Kita ke sketch, kita buat kotak sisi sebelah sini menggunakan corner. Kita buat dahulu, kita pasin dengan ukuran 20. Nah, kita kasih ukuran di sini adalah 20. Nah, sini udah pasti 40. Kita ke fitur centang, kita ke fitur, kita extrude close lagi, kita naikkan menjadi 20 mm. Nah, sudah. Lanjut kita dalam meng-cut.
bagian sisi sebelah sini. Dengan cara kita ke sketch, kita pilih bidang sebelah sini, lalu kita gambar bagian yang mau kita potong. Terus segitiga dipasang. Kalau sudah, kita centang, lalu kita bagian fitur untuk memotongnya itu menggunakan extrude cut. Kita potong sisi sebelah sini dengan ukuran 20. Nah, sudah sama seperti ini. Lanjut kita akan memotong sisi sebelah sini. Yaitu ukurannya adalah 10. Ke sisi sebelah sini adalah 20 mm. Kita ke sketch lagi, sketch sebelah sini kita potong menggunakan line, kita buat dulu start sebelah sini ke sini, start ke sini, lalu kita seperti mention yang dimana di sini adalah 20. Nah, kalau sudah kita ke fitur, kita pakai shortcut. Nah, kita potong. Untuk sisi sebelah sini kita potong 20 mm. Nah, gambar yang kedua sudah selesai, kita lanjut gambar yang B sudah selesai, kita lanjut gambar yang C. Oke, yang C kita pilih top pen lagi. Buat dasarnya dulu. Kita pakai center. Nah, kita smart dimension di mana ukurannya itu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Juga 4. Nah, kalau sudah kita extrude boss 20. Kita bagian fitur extrude boss, kita bagian sini, kita kasih ukuran 20. Sudah. Lalu kita membuat lingkaran ke atas seperti ini. Pertama-tama kita memerlukan garis bantu dahulu supaya lingkaran tepat di tengah. Kita sketch dulu, kita buat diamond point, kita partition, kita tarik, pasin, pastikan garis ini adalah vertikal. Garis yang sebelah sini vertikal terus. Nah, kalau sudah kita centang. Nah, lalu kita membuat lingkaran sebelah sini dengan diameter 20. Smart dimension, kita beri diameter itu 20. Nah, lalu ke fitur kita pakai plus lagi, kita dengan naikin lagi juga 20. Nah, gambarnya sudah, kita akan membolongkan sebelah sini yang tengah ini seperti gambar ini kayak terowongan. Nah, kalau sudah terowongan, kita pertama sketch dulu sini kita bikin garis. Kalau kita menggunakan corner center. Sketch dulu di sini. Bagian sketch kita sini, kita pencet kalau sembuat saja menggunakan line, bikin kotak menggunakan line. Lalu di smart dimension sini ke sini diberi ukuran 10. Sini ke sini diberi 10. Ini dan ini juga kita beri 10.
Nah, lalu kita ke fitur, kita menggunakan lagi extrude cut untuk memotongnya sisi sebelah sini. Nah, kalau ini kan, kalau direction one ini yang blind ini adalah memotong menggunakan ukuran. Kalau ini kita akan memotong seluruhnya menggunakan drop out. Nah, kalau sudah ini kita ini yang tadi yang filter blind ini untuk memotong dengan menggunakan ukuran. Kalau ini memotong semuanya, kita centang saja. Nah, oke, ini sudah selesai gambar yang C. Kita lanjut gambar yang D. Yang D ini kita balik ukuran dasarnya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisi sebelah sini 1, 2, 3, 4. Kita buat di sana dahulu ya teman-teman. Oke, kita pilih top plan. Nah, setelah itu kita pilih dulu dasarnya, kita buat pakai menggunakan center reference. Ini udah. Kita kasih ini dulu smart dimension. Yang di sini adalah ukurannya 60. Ini adalah 40. Kalau sudah kita fitur, kita extrude boss, kita kasih dengan ukuran 1, 2, 3. Kita kasih 3, langsung 30 mm. Kemudian fitur yang blend. Nah, kalau sudah, lanjut saja kita memberikan bikin potongan-potongan yang ini. Nah, ini kita buat dahulu saja. Sketch dari sini, kita buat garis dari sini dulu. Sudah, ke sini. Kita beri ukuran ini adalah 20. Ini 10. Ini juga 10. Ini dan atas ini. Lalu kita menggunakan fitur extrude, tekan yang ini, tapi kita ganti dulu fitur ini, kita menggunakan blind. Nah, kita potong aja menjadi 10 mm. Suruh balik. Ternyata garisnya tuh kita buat di sini dulu teman-teman. Kita buat dulu garis yang sini juga. Dikat. Nah, untuk itu extrude. Nah, untuk potong sebelah sini menggunakan ukuran yaitu 10 mm aja. Nah, ini sudah bagian sisi sebelah sini. Lalu kita buat lingkaran, bolongan lingkaran yang tengah ini. Lalu pertama yaitu kita menggunakan garis bantu dahulu supaya mendapatkan titik tengah. Kita sketch dulu garis bantu. Kita pastikan horizontal, kita centang. Lalu kita membuat lingkaran sebelah sini dengan ukuran 20.
kita pakai fitur. Setelah di sketch, kita pilih ke fitur, yaitu kita extract cut. Kita cut yang lingkaran ini, kita menggunakan intro all. Oke, save. Nah, gambar yang keempat atau D adalah yang ini sudah kurang lebihnya seperti ini. Nah, kita lanjut saja yang bagian B. Oke, lanjut yang ke soal B. Kita akan membuat gambar ini. Pertama SolidWorks ke bagian part. Nah, kita memilih top plane. Lalu kita memilih atau membuat dahulu yaitu lingkaran yang sejajar dengan titik merah yang tengah itu. Kita buat 2 lingkaran, kemudian kita ukur, kita beri smart dimension yang dimana ukurannya itu adalah yang paling besar adalah 64. Sebaliknya yang kanan juga diberi ukuran 64. Lalu kita buat lingkaran yang kecil, tapi sebelum membuat lingkaran yang kecil kita buat dahulu garis nyambungin ke lingkaran yang kiri dan ke kanan, dipasin titiknya. Yang di bawahnya juga sama, kita pasin sampai titik yang terlihat titik. Kalau sudah, kita trim menjadi setengah lingkaran. Lalu kita membuat lagi lingkaran di tengah yang tadi saya bilang dan diberi ukuran yaitu 22 diameternya. Sebaliknya yang satunya juga 22 mm diameternya. Kalau sudah, titik tengah lingkaran yang dua-duanya itu diberi ukuran yaitu smart dimension yaitu 114. Setelah itu kita ke fitur, ke extrude. Nah, di extrude bos kita memasukkan ukuran yaitu dengan 19 mm. Kalau sudah, kita bagian masuk sketch lagi, lalu kita memilih kotak yaitu membuat kotak di tengahnya. Lalu kita beri ukuran smart dimension yaitu adalah 64. Dan kita beri smart dimension pada ukuran yang garis yang satunya dengan yang kanan itu kita beri jarak yaitu 26 mm. Nah, kalau sudah fully define, kita langsung lanjut ke fitur, baru kita ke extrude. Nah, kita kasih ukuran 45 mm untuk dinaikin ke atas. Nah, selanjutnya habis itu kita memilih view orientasi ini, lalu kita memilih isometrik. Kita pincet sisi sebelah kanannya dan kita memilih referensi geometri, lalu ke plane, lalu kita flip offset yaitu untuk supaya dia agak ke tengah karena kita akan memotong tengahnya. Dan diberi ukuran, kita ganti ukuran ini menjadi 32 mm atau 32 mm. Nah, kalau sudah, kita masuk ke sketch, kita pencet plane tadi, lalu kita buat garis seperti segitiga. Kita buat dahulu, lalu kita kasih ukuran smart dimension dari titik yang segitiga tadi dan titik ujung kotak itu diberi jarak yaitu 13. Dan bawahnya pun sama, diberi titik yang ujung segitiga dan ujung yang segitu diberi ukuran 13. Nah, sudah fully define. Lanjut, kita potong atau menggunakan
yaitu mid plane, atau di tengahnya itu yang plane yang tadi kita pencet, yang potong bagian itu. Nah, kalau sudah kita beri ukuran 38, kita centang. Lalu gambar yang soal B ini sudah selesai. Seperti ini. Nah, kita lanjut ke gambar yang selanjutnya. Selanjutnya gambar soal C, kita pilih ke sketch. Kita pilih top plane. Lalu kita membuat sketsanya terlebih dahulu. Kita buat sketsa seperti yang digambar. Kalau sudah diberi sketsa seperti itu, lanjut kita buat garis bantu atau flow condition horizontal yang di titik bawah itu. Kita pastikan horizontal. Nah, lalu kita beri ukuran titik yang tengah itu, dan itu diberi ukuran 32 mm. Selanjutnya titik yang situ dan titik bantu atau garis for conclusionnya itu kita beri juga dengan ukuran yaitu 36. Selanjutnya juga sama step berikutnya, yang ini diberi ukuran 70. Lalu ini juga di titik situ dan titik bantu itu diberi ukuran 76. Lalu dari titik yang atas itu, yang paling atas diberi ukuran 80 atau 86. Nah, kalau sudah, titik yang garis itu dan jaraknya itu diberi ukuran 12. Nah, kita rapikan. Lalu kita bikin garis for contusion dari atas ke bawah. Lalu kita kasih spot dimension. Dari yang bawah itu, yang jarak bawah itu diberi ukuran yaitu 20,50 mm. Nah, kalau sudah, jarak yang paling atas, garis atas itu kita beri ukuran, kita kasih ukuran 17,50. Nah, kalau sudah, kita ke bagian mirror. Kita mirror yang bagian tadi, terus mirror aboutnya garis bantu yang di tengah vertikal itu. Kalau sudah, kita centangin saja, kita mirrorin. Tapi sebelum di mirror, garis yang paling bawah itu kita panjangin dahulu ya teman-teman. Nah, kalau sudah, kita coba mirror lagi. Oke, centang. Nah, sudah fully define. Kalau sudah berbentuk sketsa seperti ini, langsung saja kita ini pertama rapikan dahulu smart dimension yang tadi, lalu kita lanjut ke bagian fitur, bagian relevant box, yaitu untuk membuat seperti extrude box, tapi ini untuk seperti lingkarannya, langsung dibentuk lingkaran gitu ya teman-teman. Nah, seperti membundar, dibangun seperti bundar gitu, seperti bentuk roda ya teman-teman. Nah, lanjut
kita langsung lagi untuk membuat bolongan tengah-tengahnya gitu, dengan cara kita ke sketch, kita pilih bagian yang mau kita bikin lingkaran lagi, kita pencet lingkaran, kita buat lingkaran situ, lalu diberi smart dimension dengan ukuran itu 53. Kalau sudah, kita jadikan graph contusion, lalu kita sejajar lurus itu kita beri ukuran di garis bantuan atau contusion tadi, kita buat lagi lingkaran kecil dengan pastikan itu lurus ya teman-teman, lingkarannya itu dengan titik yang tengah merah itu. Nah kalau sudah, kita kasih ukuran lingkaran tersebut dengan diameter 10. Nah lalu kita linear sketch pattern atau kita pakai gunakan sikular. Sikular untuk menjadikan banyak lingkarannya itu. Nah ini kan masih biru, cara supaya fully define yang menghitam itu kita gerakin lingkarannya supaya pas dengan titik itu, karena belum pas sama titik ya teman-teman. Nah jadi kita goyangin atau di takatik dipasin lingkarannya ke garis tengah merah itu. Nah kalau sudah pas, kita lepas, nah maka hasilnya akan fully define. Kalau sudah fully define, kita menggunakan extrude cut untuk memotong bagian lingkaran tadi itu dengan kita menggunakan stroke all. Jadi kita potong semuanya langsung. Nah ini gambar soal C yang bolong-bolong itu sudah selesai. Kita lanjut lagi bikin yang di tengahnya. Kita sketch, kita bikin lingkaran, lalu kita beri ukuran yaitu adalah 20 mm. Lalu kita ke fitur, baru kita menggunakan extrude cut lagi dan kita menggunakan stroke all lagi untuk memotong yang tengah. Selanjutnya gambar yang soal D, kita langsung saja buat. Kita masuk ke part, kita pilih top plane, lalu kita buat lingkaran. Sebelumnya ini kita ubah dulu di bagian MMGS bawah pojok SolidWorks itu, kita ganti angkanya yaitu dengan 1, 2, 3, 4 supaya dia bisa membaca angka diameter seperti ini. Ini kita menggunakan diameter 1,31. Lalu kita ke sketch atau kita masuk dulu ke bagian fitur yaitu extrude boss. Kita extrude dulu lingkaran tadi sudah kita buat, lalu kita beri ukuran yaitu dengan ukurannya yaitu 3,125 mm. Nah kalau sudah, kita lanjut, kita masuk ke pencet dahulu. Ini kita buat gambarnya. Kita pilih bagian front plane untuk mendesain yang di depannya teman. Kita masuk ke sketch, kita yang front plane tadi kita desain, itu kita membuat lingkaran. Pastikan lingkaran yang kita buat ini sejajar dengan garis merah atau yang garis putus-putus ini lurus supaya hasilnya itu fully define teman-teman. Nah kalau sekiranya lingkarannya sudah pas di tengah, kita beri ukuran 1,063. Lalu setelah itu kita extrude boss, yaitu diberi ukuran extrude bossnya yaitu 1,250 mm. Nah maka kan hasilnya seperti ini. Lanjut kita
bagian masuk ke fillet. Untuk yang tengahnya itu kita beri yang tengah bagian yang menonjol itu, nah yang bagian sebelah sini kita beri radiusnya yaitu dengan ukuran 0,100 radiusnya. Nah hasilnya seperti ini. Lanjut kita masuk ke sketch. Nah di sketch ini kita mau di bagian atasnya ini kita sketch. Kita membuat lingkaran dahulu. Kita beri ukuran atau smart dimension dengan ukuran yaitu 1,058 atau yang 0,824 mm ini. Kita beri ukuran segitu. Kalau yang 1, tadi itu yang paling besarnya, ini yang kecilnya itu 0,824. Nah lalu kita extrude cut, kita stroke all ujung ke ujung. Nah ini sudah bolong. Lalu kita masuk ke sketch lagi. Kita masuk sketch dan kita akan mendesain lagi yang sebelah sini. Kita beri lingkaran, lalu kita beri ukuran smart dimension yaitu dikasih ukuran 1,058. Lalu kita blend dengan ukuran 0,7720. Kita extrude cutin. Nah hasilnya seperti ini. Nah sisi sebelahnya juga sama, kita lakuin hal yang sama, kita sketch, kita buat lingkaran, lalu kita extrude cut lagi. Nah ukurannya ini 1,058 kalau yang ini. Lalu kita extrude cut. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Lalu kita ke sketch. Nah kita sketch bagian yang sini, kita beri lingkaran lagi, juga sama kita smart dimension yaitu ukuran dengan 0,622. Nih bagian sini desimalnya kita kasih angka yang titik 1, 2, 3 supaya terbaca yang angka yang kecil tadi itu. Kita bagian HMGS nya. Nah kita smart dulu, yang tadi sudah 0,622. Kita ke extrude cut, dengan menggunakan blend, yaitu kita masukkan ukurannya. Kita beri ukuran yaitu 1,250 mm. Nah kalau sudah, kita lihat sisi-sisinya. Nah sudah bolong. Lanjut kita masuk ke sketch lagi. Bagian lingkaran yang tadi itu kita buat lagi, yaitu lingkaran, pasin tengah-tengahnya. Nah kalau sudah pas di tengah, lalu kita beri smart dimension yaitu dengan ukuran 0,824
848. Lalu kita extrude cut dengan ukuran yang 0,690 teman-teman. Nah, sudah di extrude cut kayak gini. Nah, gambaran soal D sudah jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini gambarnya sudah jadi soal D. Oke, kurang lebihnya seperti itu yang video praktikum yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.